di lembah sungai nan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku dapat cerita yang sangat seru banget nih buat dibawakan. Seru sekaligus mencekam. Cerita ini berjudul Bertaruh Nyawa di Alas Demit. Nah, jadi ada 3 orang yang mendaki di Gunung Merbabu. Tapi mereka ini tersesat di sebuah dimensi lain. Dan mau tidak mau, mereka harus siap dengan suasana yang mencekam itu. Ribuan makhluk tak kasat mata siap mencelakai mereka kapan saja. Dan pilihannya ada 2. Abadi di dalam hutan atau menjalaninya hingga akhir. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Sawah serta ladang luas terbang. Seringkali rasa percaya diri yang terlatih sejak lama suka berbanding terbalik jika dihadapkan pada hal-hal yang tak masuk di akal. Namun, alam dan seisinya termasuk segala fenomena yang terjadi di dalam dunia adalah bentuk nyata kekuasaannya yang maha agung dari segalanya. Manusia bukanlah apa-apa tanpa Allah berikan kekuatan. Alam dan setiap keindahannya selalu menyimpan misteri di belakangnya. Tak jarang membuat banyak orang tertarik untuk berpetualang di dalamnya. Termasuk Kelana, Sanjaya dan Jafar, 3 sahabat yang berkeinginan mendaki gunung untuk menikmati sebagian kecil keindahan yang Allah berikan kepada manusia. Namun, siapa sangka, pendakian yang awalnya mereka kira akan menjadi sebuah petualangan asik dan seru, malah menjadi sebuah petualangan yang menegangkan setelah mereka masuk di sebuah alas yang dihuni oleh ribuan demit di dalamnya. Kelana mulai menenteng karirnya dengan muatannya yang lumayan berat, lalu meletakkannya di atas kendaraan. Hari itu, Kelana akan mendaki gunung bersama kedua teman kuliahnya, Sanjaya dan Jafar. Ini adalah pendakian kesekian kalinya bagi Kelana. Baginya, mendaki gunung adalah sebuah rutinitas yang perlu dibiasakan. Banyak cerita dan makna yang sering ia ambil di setiap perjalanan dan gunung yang berhasil ia daki. Manusia hanya setitik kecil di antara ciptaannya yang sangat megah dan luas ini. Begitulah kalimat yang sering ia lontarkan. "Udah lengkap semua alat-alatnya?" tanya Kelana kepada kedua temannya. "Aman," jawab Sanjaya. Sanjaya adalah salah satu orang yang kerap bersama bertualang dengan Kelana. Tak ayal jika ia banyak mengerti tentang pengetahuan mendaki gunung dan sifat-sifat Kelana yang tak diketahui banyak orang. "Far," Kelana melihat Jafar. Ia masih berkutat dengan alat-alatnya yang belum selesai ia kemas. Jafar juga salah satu orang yang dekat dengan Kelana. Namun, ini adalah pendakian pertamanya bersama Kelana dan Sanjaya. "Bentar lagi beres," jawab Jafar sambil menghisap sebatang rokok di jarinya. Setelah semua siap, mereka bertiga berangkat dari kos-kosan menuju gunung yang terkenal di semua kalangan pendaki saat itu. Bahkan sampai sekarang, gunung tersebut masih menjadi primadona bagi seluruh kalangan pegiat alam. Nama gunung tersebut adalah Gunung Merbabu. Dari kos, mereka kemudian menuju ke sebuah desa yang ada di kaki Gunung Merbabu. Desa Wanadia. Untuk nama desanya aku samarkan ya. Rencananya, Kelana, Sanjaya dan Jafar akan mendaki ke sana melalui jalur pendakian Wanadia. Karena yang terdekat dari jarak mereka sekarang. Saat di tengah perjalanan, mereka sempatkan cari sarapan terlebih dahulu di warung pinggir jalan raya yang mereka lewati. Tubuh yang lelah masih bisa mereka tahan,
Tapi jika perut sudah lapar, harus segera diisi oleh makanan. Logika tanpa logistik sama dengan anarkis. Begitulah kalimat populer di masyarakat. Pada mau naik gunung kemana, Mas? Tanya ibu-ibu pemilik warung tersebut. Kalau tidak salah namanya Ibu Sarini. Merbabu, Bu, jawab Kelana sambil tersenyum. Kemarin, 2 hari yang lalu baru aja, Mas, ada pendaki yang tersesat. Waktu ditemukan sudah dalam keadaan meninggal, imbuhnya. Zafar tampak menghentikan suapan makanannya dan diam lumayan lama. Loh, apa iya, Bu? Tanya Kelana. Iya, Mas, panjenengan semua hati-hati wae. Apalagi cuaca masih tidak tentu begini. Kadang hujan, kadang panas. Susah didebak. Sudah bawa jas hujan semuanya kan? Tanya Bu Sarini. Aman, tenang aja. Kita kan udah nonton YouTube kemarin buat lihat referensi jalur pendakiannya. Ucap Sanjaya seraya menenangkan. Singkat cerita, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Saat jalan mulai naik, Kelana yang dari awal boncengan dengan Zafar mendapati Zafar melamun di belakangnya. Melalui spion, Kelana memperhatikan Zafar yang dari tadi menatap tebing-tebing jurang di sebelah kanannya. Far, lihat apa, Far? Tanya Kelana. Zafar tak menggubris pertanyaannya. Ia terpaku dan melamun. Far, woi, gertak Kelana. Lagi-lagi, Zafar masih tak merespon gertakan Kelana. Hingga akhirnya, Kelana menepikan kendaraannya dan Sanjaya yang berkendara di belakangnya pun mengikuti. Loh, kok berhenti? Ada apa? Tanya Zafar tiba-tiba. Lah, kamu tak panggil-panggil dari tadi, kenapa gak dijawab? Hah? Kapan? Kamu lihat apa sih? Enggak kok. Aku gak lihat apa-apa. Kelana menatap Zafar curiga. Wajahnya tampak berbeda seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Kelana dan Sanjaya. Kelana dan Zafar sedikit berdebat saat itu. Namun, Zafar masih dengan jawabannya. Kelana kembali memacu kendaraannya yang tak lama lagi akan sampai di desa Wanadia. Selang 30 menit kemudian, akhirnya mereka bertiga sampai di rumah singgah bagi pendaki di desa Wanadia. Assalamualaikum, sapa Kelana pada pemilik rumah. Waalaikumsalam, Mas, monggo, Mas. Mau naik, Mas? Tanya bapak-bapak pemilik rumah basa-basi. Iya, Pak. Tapi istirahat dulu, Pak. Bapak pemilik rumah pun mempersilahkan mereka duduk bersantai di atas karpet yang sudah ia sediakan untuk pendaki yang singgah di dalam rumahnya. Setelah berkenalan, bapak pemilik rumah tersebut bernama Pak Teguh. Mau naik hari ini juga? Mereka bertiga mengangguk. Oh, sudah sore loh, Mas. Apa nggak sebaiknya besok pagi aja? Kelana tersenyum, lantas menjawabnya. Enggak, Pak. Sore ini aja, Pak. Walah ya wis, Mas. Hati-hati yo, Mas. Di sini akhir-akhir ini sering hujan dan kadang disertai angin. Jenengan udah bawa jas hujan toh? Jaket dan sleeping bag? Oh, sudah, Pak. Pak Teguh tersenyum dan menganggukkan kepalanya karena masih dirundung rasa penasaran akibat Bu Sarini di warung tadi. Di situ Kelana memberanikan diri bertanya mengenai berita pendaki yang belum lama hilang di Gunung Merbabu ini. Sebelumnya maaf deh, Pak. Apa benar belum lama ini ada pendaki tersesat dan pas ditemukan udah dalam keadaan meninggal, Pak? Tanya Kelana dengan raut wajah sungkan dan rasa penasaran. Pak Teguh tersenyum, kemudian berkata dengan suara pelan, seperti sengaja agar suaranya tak terdengar hingga luar rumah. Oh iya, Mas. Rupanya Mas tahu juga tentang itu ya. Pendaki yang hilang itu, dia mendaki lewat jalur ilegal, Mas. Tapi ditemukannya gak jauh dari jalur Wanadia. Ucap Pak Teguh. Kenapa bisa sampai meninggal ya, Pak? Sahut Zafar.
Kemungkinan dia kehabisan logistik dan tidak punya pengetahuan soal bertahan hidup, Mas. Itulah parahnya kalau mendaki tapi tanpa disertai pengetahuan yang memadai, ucap Pak Teguh. Kelana, Sanjaya dan Zafar hanya mengangguk-ngangguk mendengar penjelasan Pak Teguh. Tak lama dari situ, seorang wanita paruh baya keluar dari belakang sambil membawa 4 gelas teh hangat. "Monggo Mas, diminum Mas," ucap wanita tersebut sambil tersenyum. "Ini istri saya Mas," ujar Pak Teguh. Pak Teguh memang ramah sekali. Kelana, Sanjaya dan Zafar pun terkesan dengan jamuan yang beliau berikan. Bahkan, beliau menyarankan lagi untuk mendaki esok hari saja dan menginap di rumahnya terlebih dahulu 1 malam. Menurutnya, mendaki saat menjelang petang dekat-dekat ini sangat tidak direkomendasikan karena medan yang akan bertambah sulit karena sering turun hujan. Matur nuwun Pak, kami mendaki hari ini saja Pak. Insya Allah, kami sudah siap dengan semua alat dan persiapannya, sahut Sanjaya. Sore itu, sekitar pukul 16.30, Kelana, Sanjaya dan Zafar sudah bersiap dengan sepatu di kaki dan carrier di punggungnya. Mereka bertiga sebentar lagi memulai perjalanannya menggapai puncak Merbabu melalui desa Wanadia. "Udah aman semua?" tanya Kelana yang langsung dibalas dengan acungan jempol oleh Sanjaya dan Zafar. "Kalau udah siap semua, ayo merapat sebentar. Kita berdoa sebelum memulai pendakian ini." Beres melanjutkan doa, mereka pun pamit dengan Pak Teguh dan istrinya di dalam rumah. "Pak Teguh, kami berangkat dulu ya Pak." "Matur nuwun suguhannya," ucap mereka. Setelahnya, mereka bertiga memulai pendakiannya dengan formasi Sanjaya paling depan, disusul Zafar dan Kelana berada paling belakang. Di balik mereka berdiri, sore senja mulai menyuguhkan panoramanya. Gagahnya Gunung Merapi pun tak luput dari tatapan mereka. Terlihat jelas bibir kawah di atasnya itu mengapulkan asap yang membumbung tinggi. Beberapa meter setelah keluar dari rumah Pak Teguh, langkah mereka perlahan masuk dalam hutan belantara. Ancaman hujan badai, terpleset karena jalur licin, atau ancaman hilang di dalam hutan sudah siap menantinya di dalam hutan. "Hati-hati Ole, waspada. Belum lama ada hal buruk di sini. Ingat sama Gusti Allah Le, jangan bicara yang tidak penting," teriak laki-laki paruh baya yang tiba-tiba muncul dari bawah lereng. "Siapa Kak?" tanya Kelana pada Sanjaya di depan. "Gak tahu," jawabnya. "Oh nggih Pak, kami akan hati-hati Pak," teriak Zafar membalas perkataan bapak-bapak tadi. "Asal disaut aja apa susahnya, toh dia memberi nasihat yang baik pada kita kan," kata Zafar. Cahaya senja perlahan hilang, berganti kegelapan yang menyelimuti hutan dan mereka bertiga di dalamnya. Senter di tangan dan kepala pun mulai mereka nyalakan untuk menelusuri belantara hutan saat itu. Di antara mereka bertiga, Zafarlah yang paling dini dalam pengalaman pendakian gunung. Sementara, Kelana dan Sanjaya sudah kerap naik turun gunung bersama dari awal mereka kenal. Semakin ke atas, kemiringan jalur terlihat semakin curam. Di beberapa titik pun rintikan hujan mengiringi langkah mereka. Meski demikian, mereka belum mengenakan jas hujan yang mereka bawa karena intensitas airnya yang masih rendah. Di belakang Sanjaya dan Zafar, Kelana berjalan santai dengan tempo jalan yang biasa ia pakai. Namun, ketika Kelana melangkahkan kakinya agak tinggi ke atas batu di tengah jalur pendakian, tiba-tiba saja dari arah belakang Kelana mendengar suara langkah kaki berderap cukup keras. Kelana tentu saja menghentikan langkahnya dan melihat ke belakang. Tapi, di situ Kelana tidak menemukan siapapun di belakangnya, kecuali dia seorang diri dan 2 temannya di depan. Saat itu, Kelana tak memperdulikannya dan kembali melanjutkan langkahnya lagi ke atas. "Sanjaya, jalanmu kenapa cepat sekali sih?"
Kamu nggak sedang naik gunung dengan Kelana aja. Ada aku di antara kalian berdua. Pelan-pelan aja lah. Gertak Jafar tiba-tiba dengan nafas yang ngos-ngosan. Kelana dan Sanjaya tertawa melihat tingkah temannya yang satu ini. Saat di bawah, dia kerap berkelakar dan belagak akan kuat mengimbangi jalan mereka. Nyatanya, mereka bertiga pun berhenti di area lapang di sebelah jalur pendakian. Mereka duduk beristirahat sambil menikmati aroma udara alam bebas. Tidak ada hal yang menarik di situ, selain pohon berukuran yang tumbuh tak jauh dari tempat mereka beristirahat. Hutan pun masih rapat di sekitar situ. Nah, itu apa ya? Tanya Jafar kepada Kelana tentang sesuatu yang ia lihat di belakang Kelana. Sesuatu benda berwarna hitam, serta berukuran hampir sama seperti badannya. Banyak tersebar di antara pepohonan hutan itu. Spontan, Kelana membalikkan badannya, lalu menatap jauh ke dalam rimba hutan yang diselimuti kabut tipis di belakangnya. Apa Tofar? Balas Kelana. Itu loh, apa kalian gak lihat? Hitam-hitam berdiri banyak sekali di sana. Pohon apa itu? Apa aku yang salah lihat? Ah, mana sih? Sahut Sanjaya turut penasaran. Sanjaya mendekat ke tempat Jafar, lalu mencari sesuatu yang dimaksudkan oleh Jafar. Kabut tipis, ditambah hari yang semakin sore menghalangi pandangan mereka. Mereka bertiga sama-sama memicingkan matanya, menatap jeli ke arah belantara hutan yang ditunjukkan Jafar. Lama-kelamaan, Kelana dan Sanjaya menemukan sesuatu benda yang dimaksud Jafar. Apa itu ya? Tanya mereka berdua. Namun, lama-kelamaan, benda hitam yang dimaksud Jafar bergerak dan semakin terlihat wujudnya. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang awalnya Jafar kira adalah batang pohon, seketika berubah bentuk menjadi wujud pocong berwarna hitam, yang kain kafannya benar-benar terlihat hitam legam, seperti diselimuti oleh arang. Kedua lubang matanya bolong tanpa ada bola matanya, dan mulutnya robek dalam keadaan menganga. Sosok itu melayang beberapa sentimeter dari permukaan tanah menuju tempat Kelana, Sanjaya dan Jafar beristirahat. Oh, pocong, pocong! Jafar menjerit dengan suara yang lantang. Disitulah Kelana dan Sanjaya baru menyadarinya juga. Di setiap balik pohon di depannya, nyaris seluruhnya dihuni oleh puluhan, bahkan mungkin lebih, sosok pocong yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Saat itulah mereka bertiga meraung berteriak dan seketika bangun dari duduknya, lalu berlarian tunggang langgang. Gerombolan pocong hitam yang entah dari mana asalnya itu terlihat sedang mengejar keberadaan mereka bertiga. Kelana menoleh ke belakang. Pocong-pocong hitam itu melompat-lompat, namun lompatannya terlihat seperti melayang di atas angin. Kelana, Sanjaya, tunggu aku woi! Teriak Jafar yang berlari paling belakang. Setelah mendaki agak jauh, Kelana menemukan tanah lapang agak besar, serta ada dua pendaki istirahat di atasnya. Karena melihat kedatangan tiga pendaki yang berlari ketakutan, spontan, dua pendaki tersebut melihat wajah Kelana, Sanjaya dan Jafar dengan sorot mata yang keheranan, sekaligus ngeri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saat itu, Kelana kemudian melihat Sanjaya dan Jafar. Mereka tampak kelelahan setelah agak jauh mendaki sambil berlari. Suara degup jantung dan nafasnya silih berganti terdengar satu sama lain. Mas, kenapa mas? Apa yang terjadi sama kalian? Tanya salah seorang pendaki yang mereka temui. Wah, banyak pocong di bawah mas, sahut Jafar. Tegur Sanjaya. Gak seharusnya kamu bilang begitu, imbuh Sanjaya. Belum lama ada pendaki yang hilang di sekitar situ mas. Hati-hati saja. Apalagi yang mendaki sekarang hanya kalian bertiga saja, ujar pendaki tadi. Kelana dan Sanjaya hanya mengangguk-ngangguk sambil meletakkan badannya di tepi jalur pendakian. Anehnya, tak lama setelah itu,
Dua pendaki tadi meninggalkan mereka tanpa pamit dan wajah yang kaku. "Mau lanjut, Mas?" tanya Kelana. Tapi keduanya tak menjawab pertanyaan Kelana. "Ah, dasar orang aneh," ketus Jafar. "Biarkan saja, wong kita ya nggak saling kenal. Wajahmu mirip penjahat kali, Far." Ucap Sanjaya sambil tertawa. "Kenapa kita ketemu hal begini sih? Apa emang gini kalau mendaki bareng kalian berdua?" tanya Jafar. "Kalian tuh sadar nggak?" tanya Kelana. "Kenapa pendaki tadi ngomong hanya kita bertiga yang mendaki hari ini? Lalu, mereka siapa?" Suasana seketika hening. Sanjaya dan Jafar hanya diam termangu mendengar perkataan Kelana. Suasana terasa semakin mencekam saat itu. Beberapa menit kemudian, Kelana kembali berdiri, lalu mengajak melanjutkan perjalanan lagi. Tapi, hanya Sanjaya yang berdiri. Jafar masih duduk melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. "Kamu mau tetap di sini, Far?" tanya Kelana yang sudah siap berjalan lagi. "Aku nggak yakin kalau begini." "Mau turun lagi? Yakin? Di bawah banyak pocong-pocong tadi yang sudah nungguin kamu loh," ucap Kelana menakut-nakuti. "Atau mau masih tetap di sini? Bisa aja pocong-pocong tadi masih mengejar kita dan sebentar lagi akan sampai di tempat ini," imbuh Kelana. "Tutup mulutmu, Nah. Senang sekali kamu nakut-nakuti aku. Kamu kira aku takut?" balas Jafar. "Iyalah," kata Kelana. "Nah, itu tahu. Kalau udah tahu aku penakut, gak usah tuh mulutmu nakut-nakuti aku begitu," terang Jafar. Wes, ayo jalan lagi," ucap Sanjaya melerai mereka. Seraya melangkahkan kakinya lagi paling depan. "Kenapa aku sering terjebak di situasi sulit kalau sama kalian sih?" gerutu Jafar sambil berdiri dan menegakkan badannya. Ayo lanjutlah," balas Jafar dengan raut muka terpaksa. "Aku depan ya, Kak," ucap Kelana. "Siap, lanjut," balas Sanjaya. Kelana mengambil nafas dalam-dalam dan membuangnya, lalu mulai melangkahkan kakinya pelan-pelan. Tanah yang lembab kembali ia tapaki bersama dua temannya. Tapi, di situ Kelana tidak bisa memungkiri kalau ada perasaan mengganjal yang membuat dirinya lebih waspada dari biasanya. Entahlah, aku hanya ingin menikmati pendakianku dan tak ingin berpikiran macam-macam. Tapi, kenapa firasatku ini suka seketika muncul? Batin Kelana. Suara adzan maghrib dari masjid milik warga di bawah kedengaran di telinga Kelana. Kelana menghentikan langkahnya, lalu mengajak Sanjaya dan Jafar berhenti sejenak sambil beristirahat. "Adzan maghrib, kita berhenti dulu," tukas Kelana. Langit berubah gelap sempurna seiring dengan adzan maghrib yang menggema. Jalur pendakian yang semula masih terlihat dengan mata telanjang, kini berubah menjadi hitam kegelapan. Hewan-hewan malam hutan pun kini mulai memperlihatkan eksistensinya. Kelana memimpin perjalanannya lagi, tatkala adzan sudah selesai berkumandang. Jalur pendakian di tahun itu jauh berbeda dengan sekarang yang sudah banyak rambu-rambu petunjuknya dan dapat dilihat dengan jelas. "Hati-hati Nah, jalannya sempit, jangan sampai salah ambil jalan," tukas Jafar. Beberapa kali Kelana menghela nafas berat karena medan yang dilaluinya semakin berat dan menyusahkan. Suhu udaranya pun juga terasa semakin dingin. Tak lama setelah Jafar mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara. Suara yang bukan berasal dari alam, lebih tepatnya seperti suara kidung hajatan. Suaranya sayup beriringan dalam gelapnya malam. "Ada suara hajatan ya? Apa ya kedengaran sampai sini?" tanya Kelana kepada kedua rekannya. "Iya, aku juga dengar," jawab Jafar. "Apa itu berasal dari desa di bawah? Kencang sekali suaranya," ujar Sanjaya. "Udahlah, gak usah dihiraukan. Anggap saja suaranya dari bawah. Gak usah dicari lagi," ucap Jafar yang sepertinya sudah ketakutan. Kelana berjalan lagi,
Sementara suara kidung itu masih selalu menyertai. Kelana berusaha agar tak menghiraukan suara kidung itu, agar ia tak terpengaruh akan rasanya. Rasa yang kental dengan aura mistis penghuni merbabu. Hingga Kelana kembali menghentikan langkahnya lagi. Di situ, ia baru menyadari jika kakinya tak lagi menapak pada jalan setapak seperti sebelumnya. Kelana berhenti, lalu menyisir keadaan di sekitarnya dan menyenter jauh ke depan. "Nah, ada apa? Kok berhenti?" tanya Zafar. Kelana masih diam. Ia masih terlihat memeriksa keadaan di sekitarnya, hingga membuat kedua temannya merasa curiga. "Kenapa sih?" tanya Sanjaya. "Coba lihat ke tanah deh, lalu lihat di sekitar kita. Apa benar ini jalur pendakian?" tanya Kelana. Spontan, Zafar dan Sanjaya pun melakukan perkataan Kelana. Mereka berdua kemudian memeriksa keadaan di sekitarnya. "Iya ya, kenapa kita ada di sini? Sepertinya bukan jalur pendakian ini," tukas Sanjaya. Ia pun baru menyadarinya. Padahal malam belum lama datang, tapi sudah membuat Kelana, Zafar, dan Sanjaya bingung sekaligus ketakutan. Bagaimana bisa mereka kesasar hingga sampai ke sini? "Kita putar balik lagi aja lah. Harusnya nanti akan sampai ke jalan yang benar dengan sendirinya," usul Zafar. "Kembali ke arah mana? Jalannya hampir gak kelihatan," jawab Sanjaya. Kelana menyenter ke belakang, memeriksa ke segala arah. Menurutnya, jika dilihat dengan seksama dan melangkah dengan hati-hati, ia masih bisa jika hendak kembali lagi. Oke, ceritanya bersambung di sini dulu ya. Lanjut nanti di part kedua yang pasti lebih mencekam. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.